Akhirnya, jeda internasional yang cukup membosankan menurut saya telah berakhir. Dan besok kita bisa menyaksikan tim kesayangan kita berlaga, yaitu Juventus versus Lazio di lanjutan ke pekan keempat Serie A musim ini pastinya. Sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa di Juventus kali ini, saya ingin mengucapkan kepada teman-teman terima kasih telah mengklik video ini dan subscribe channel ini pastinya. Yang belum subscribe, khususnya para Juventini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya yang berkaitan dengan Juventus. Menjelang laga Juventus versus Lazio, ada berita yang cukup mengejutkan dari pemain Juventus, yaitu Paul Pogba dituduh doping. Paul Pogba dinyatakan positif menggunakan obat kuat atau doping pada saat laga pembuka Serie A musim ini, yaitu saat menghadapi Udinese. Dan jika terbukti, Pogba diancam skorsin dari dunia sepak bola selama maksimal 4 tahun. Dan Juventus juga dikabarkan akan segera memutus kontrak sang pemain jika tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kasus doping ini. Dan menurut Sky Sport, Pogba mengaku pada manajemen Juventus telah mengambil substansi tersebut dan waktunya bersama klub akan segera berakhir. Dan sekarang Juve juga telah mencoret Paul Pogba dalam skuad dan dikabarkan Juve juga tidak akan terburu-buru untuk mendatangkan gelandang baru jika memutus kontrak sang pemain Paul Pogba. Ini menjadi salah satu berita yang cukup mengejutkan dan bagi saya ini adalah berkat tersendiri untuk Juventus. Kenapa? Karena dalam kasus ini jika memang Paul Pogba terbukti, Juventus tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa karena ini tidak ada hubungannya dengan klub. Sang pemain melakukan kasus doping tanpa sepengetahuan klub. Dan Paul Pogba bisa dikabarkan akan mengakhiri karir dunia sepak bolanya dengan sesuatu yang tidak baik, dan ini menjadikan berkata sendiri buat Juventus karena selama berseragam Juventus di jilid 2 Juventus Paul Pogba hanya menjadi beban tim atau mendapatkan gaji buta, tidak pernah bermain, hanya bermain beberapa menit cedera lagi. Istilahnya kondisi fisik Pogba sudah tidak memungkinkan untuk bermain bersama Juventus. Ini menurut saya ya, dan ini akan menjadi berkata sendiri untuk Juventus karena ada alasan Juventus untuk bisa memutus kontrak sang pemain, dan Juventus juga bisa memangkas neraca keuangan mereka karena beban gaji Paul Pogba cukup tinggi ya. Salah satu pemain yang bergaji besar di Juventus yaitu adalah Paul Pogba. Sekarang kita akan membahas pertandingan Juventus versus Lazio. Dilihat dari papan klasemen sementara Serie A musim ini, setelah 3 laga berlalu, Juventus berada di posisi ketiga sementara mengumpulkan 7 poin dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sedangkan Lazio berada sementara di peringkat 12 hanya mengumpulkan 3 poin dari 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Dari pertandingan head to head musim lalu, Juventus versus Lazio cukup berimbang ya. Juventus di kandangnya mampu mengalahkan Lazio dengan skor 1-0, sedangkan di kandang Lazio juga mampu mengalahkan Juventus dengan skor 2-1. Dan kalau dilihat dari 3 pertandingan di awal musim ini, Juventus mampu mendapatkan 2 kemenangan saat menghadapi Empoli dan Udinese. Kedua kemenangan tersebut diraih Juventus saat laga tandang ya, atau laga away. Dan Juventus mendapatkan 1 hasil imbang di Juventus Stadium saat menghadapi Bologna dengan skor 1-1. Sedangkan Lazio mampu mendapatkan kemenangan perdana mereka di Serie A di pekan lalu ya, atau di pekan sebelum ini, di pekan ketiga Serie A musim ini saat menghadapi Napoli di kandang Napoli dengan skor 1-2 dan mendapatkan 2 kekalahan saat menghadapi Genoa dan Lecce. Dilihat dari pertandingan ini di musim ini, 3 pertandingan terakhir Juventus otomatis yang bermain di Juventus Stadium mengincar kemenangan perdana mereka bermain di kandang di musim ini. Tentunya bermain di Juventus Stadium adalah dorongan tersendiri atau motivasi tersendiri untuk para pemain Juventus ataupun Juventus untuk mendapatkan kemenangan perdana mereka di Allianz Stadium musim ini. Dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan Mr. Allegri dari banyak media, dikabarkan Juventus kembali akan mengandalkan formasi 3-5-2 dengan memasang Szczęsny yang telah pulih kembali dari cedera ya, yang dulunya bermain Mattia Perez, sekarang Szczęsny sudah kembali dan akan dikabarkan akan dimainkan sejak awal saat menghadapi Lazio. Kemudian ada trio berhasil di lini belakang yaitu Bremer, Danilo, dan Alexandro, dan di lini tengah ada Locatelli, Fagioli, Adrien Rabiot, dan sisi kiri Cambiaso kembali starting line up, dan di sisi kanan ada pemain baru Timothy Weah, dan di depan pastinya duet Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa yang akan kembali diandalkan Mr. Allegri saat menghadapi Lazio besok malam ya, atau Sabtu malam.
Dilihat dari prediksi starting lineup yang akan dimainkan Mr. Allegri saat menghadapi Lazio besok di Allianz Stadium, saya ingin mengkritik yaitu kembalinya Alex Sandro di starting lineup Juventus. Seperti yang kita ketahui, saat Juventus menjamu Bolonya dan mendapatkan skor imbang, Alex Sandro melakukan banyak kesalahan dan sepertinya Alex Sandro tidak layak untuk menjadi starting lineup Juventus di musim ini. Harusnya Allegri lebih mempercayakan Federico Gatti terus-menerus untuk menjadi untuk mengisi starting lineup Juventus di musim ini di sisi pertahanan bersama Danilo dan Bremer. Harusnya Federico Gatti diberikan kesempatan lebih, atau bisa kita katakan Allegri harusnya mengandalkan Federico Gatti, pemain yang cukup muda, mempunyai potensi yang bagus dan mempunyai kontrak yang cukup panjang bersama Juventus. Jadi ini adalah dari segi manajemen bisnis, kita harusnya lebih banyak memainkan Federico Gatti dibandingkan Alex Sandro yang sudah berumur dan kontraknya sisa 1 tahun bersama Juventus. Dan kita lihat dari banyak pertandingan sebelumnya juga Alex Sandro, terutama di musim lalu ya saat bertandang di Lazio ketika Juventus dikalahkan Lazio, juga dari kesalahan Alex Sandro ya yang memberikan assist kepada, kalau tidak salah, Sergej Milinkovic-Savic untuk menciptakan gol. Jadi saya rasa harusnya Alex Sandro cukup menjadi pengisi bangku cadangan untuk menjadi mentor para pemain muda Juventus. Menurut teman-teman seperti apa nih starting line up yang akan dipasang oleh Mr. Allegri? Apakah kalian sepakat dengan saya bahwa harusnya Alex Sandro tidak menjadi starting atau pengisi line up Juventus di musim ini, dan harusnya Federico Gatti yang menjadi pemain inti di musim ini ya, apalagi Juventus hanya bermain di liga domestik, jadi harusnya Federico Gatti bisa untuk lebih matang. Musim ini Federico Gatti harusnya bisa bermain secara reguler, dan Federico Gatti juga bisa mendapatkan kesempatan untuk dipanggil di timnas di tahun depan untuk Euro 2024. Kalau ditanya soal prediksi, saya bisa mengatakan bahwa melihat 3 pertandingan terakhir Lazio yang secara kebetulan secara mengejutkan mampu mengalahkan Napoli, seharusnya Juventus memulai waspada. Terlebih Juventus saat bermain kandang seperti saat menjamu Bolonya, Juventus hanya mampu bermain imbang. Saya rasa Juventus akan kesulitan untuk mengalahkan Lazio di Sabtu malam nanti. Jadi saya bisa mengatakan jika Juventus mampu menangkan pertandingan, mungkin Juventus hanya akan memenangkannya dengan selisih 1 gol saja. Mungkin 1-0 atau 2-1. Jadi menurut teman-teman seperti apa jalannya pertandingan Sabtu malam nanti saat menjamu Lazio di Allianz Stadium? Mampukah Juventus mendapatkan 3 poin pertama mereka di musim ini saat bermain kandang, atau kembali turun? Terima kasih kepada teman-teman yang menonton hingga akhir. Video Juvetal kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian mempunyai kritik, saran atau apapun yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan Juventus atau tidak sepakat dan sependapat dengan saya dan dengan apa yang saya sampaikan di video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Fino alla fine, Forza Juventus.